You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Respek untuk Ducati, taktik jitu Marc Marquez usai sapu bersih kemenangan di sirkuit kekuasaan Rossi. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, mengungkap strategi dia setelah berhasil meraih kemenangan pada balapan utama MotoGP Italia 2025. Marquez lagi-lagi menunjukkan kualitas sebagai pembalap bak mesin kemenangan pada balapan utama di sirkuit Mugello, Tuscany, Italia. Sempat saling bersaing sengit dengan rekan setimnya, Francesco Bagnaia, dan adik sendiri, Alex Marquez, Gresini, dia berhasil mencuri kesempatan untuk merebut posisi pertama. Marquez menuntaskan balapan utama dalam kurun waktu 41 menit 9,214 detik. Perasaan yang luar biasa, kata Marc Marquez semeringah di Parc Ferme. Dengan seragam merah Ducati ini, warna kebanggaan tim ini. Saya berhasil menang di sini, sangat spesial sekali rasanya, ucap juara dunia MotoGP 6 kali itu. Kemenangan tersebut mengulang memori indah si alien yang terakhir kali menang di Mugello 11 tahun lalu, pada edisi MotoGP Italia 2014. Keberhasilan Marquez ini juga menyapu bersih hasil MotoGP Italia 2025 dengan sangat impresif. Dia meraih pole position dan sebelumnya juga menang di sprint race. Lebih istimewa lagi, kemenangan di balapan utama ini menjadi kemenangan ke-93 Marquez. Angka tersebut sama persis dengan nomor start yang sangat lekat dalam diri si semut dari Cervera. Ditanya soal strategi, Marquez mengaku bahwa sikap tenang adalah kunci dari keberhasilan dia menaklukkan sirkuit yang sampai saat ini masih tercatat paling banyak dimenangi Valentino Rossi, dengan 7 kemenangan. Saya sangat senang sekali, ucap pembalap berusia 32 tahun itu. Saya mampu mengendalikan balapan sejak awal. Meski Pecco, Bagnaia, dan Alex Marquez sempat menyerang saya di awal, saya berusaha tenang. Saat ban mulai habis, disitulah saya mencoba segalanya dan berhasil meraih kesempatan di sana, ucap Marquez. Sementara itu, General Manager Ducati, Gigi Dall'Igna, ikut bangga dengan kemenangan Marquez. Insinyur kawakan asal Italia itu juga menyiratkan agar tidak ada lagi cemoohan yang harus diterima Marquez setelah sempat terlihat di sesi podium setelah sprint race. Senang sekali rasanya, ungkap Dall'Igna. Rasanya wow, jantung saya seperti mau copot di 4-6 putaran pertama tadi, hahaha. Bagaimanapun Mar adalah pembalap tim Ducati, jadi kami juga ikut senang, tandasnya. Sementara itu, jawaban berkelas Marc Marquez usai juara, tidak perlu provokasi, lebih baik bicara saja di lintasan. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, meraih kemenangannya yang ke-93 dalam karirnya setelah finish pertama pada balapan MotoGP Italia 2025 di sirkuit Mugello. Marquez menampilkan performa terbaiknya dalam balapan di sirkuit Mugello. Pembalap asal Cervera itu tidak mengalami kesulitan yang sama seperti kemarin pada awal sprint race yang sangat membantu dimulainya pertarungan. Ia harus bertarung dengan Francesco Bagnaia dan saudaranya Alex Marquez, tetapi hari ini ada tamu istimewa melalui Fabio Di Giannantonio, Pertamina Enduro VR46, yang merenggut podium ketiga dari Bagnaia. Kami bekerja jauh lebih keras daripada di Aragon, kami lebih menderita daripada di Aragon, kami lebih memaksakan diri hingga batas kemampuan kami daripada di Aragon, kata Marquez dilansir bolasport.com dari Motosan dari wawancara dengan Dazen. Terpenting, kami menikmatinya. Kami menderita melalui beberapa putaran pertama dengan pertarungan yang ketat, ujar Marquez. Pecco melaju dengan penuh semangat, Ami harus mengendalikan ban, tetapi pada saat yang sama mereka menyerang. Saya memutuskan untuk tetap tenang sebentar dan setelah 7 atau 8 putaran, mulai memaksakan kecepatan yang saya miliki dalam latihan, meskipun lebih lambat karena lintasan tampak lebih licin. Namun, saya sangat senang bisa menang di sini di Mugello. Sekali lagi, kami memiliki saingan utama di kandang sendiri karena Alex Marquez menjalani musim yang hebat, tutur pembalap asli Cervera itu. Marquez memberi tanggapan atas pertanyaan Jorge Lorenzo soal performanya dengan Ducati. Secara logika, seperti yang Anda katakan, kepada Lorenzo, tahun lalu ketika saya pindah ke Ducati, saya telah mengendarai dengan cara yang sama selama 10 tahun dengan gaya motor yang sama, ucap Marquez. Ducati sangat berbeda, seperti yang Anda ketahui. Pada akhirnya,
DNA motor tidak berubah. Bisa lebih baik atau lebih buruk. Tetapi, DNA Ducati adalah mengendarainya dengan bagian belakang, menjadi sangat presisi, tidak terlalu memaksakan bagian depan, dan disitulah saya mengambil langkah. Terutama dalam serangan waktu, itu, dalam sprint race di mana tahun lalu saya kurang bersemangat. Tahun ini saya menambahkan semangat itu ke manajemen balapan saya di putaran terakhir yang merupakan saat saya merasa paling nyaman dan sangat bahagia. Saya sangat senang menang di sini di Mugello, trek tempat saya datang dengan mentalitas yang sungguh-sungguh, saya jamin, bertahan, mencoba kehilangan poin sesedikit mungkin. Tetapi, kemarin saya sudah melihat bahwa kemenangan bisa saja terjadi dan hari ini kami mencobanya. Pecco memulai dengan penuh semangat, seperti yang Anda lihat, tetapi saya terus mengulang hal yang sama di kepala saya. Balapannya sangat panjang dan kesabaran. Marquez menjelaskan kemenangannya di markas Ducati yang juga rumah rival beratnya, Valentino Rossi. Sebenarnya hari ini kita bisa merayakan kemenangan dengan bendera, 93 karena itu adalah 93 kemenangan, tetapi tidak perlu memprovokasi, ujar Marquez. Pada akhirnya, lebih baik berbicara di lintasan, memberikan 100%. Saya merasa tenang, saya merasa baik, saya merasa nyaman, dan di usia 32 tahun saya berbicara seolah-olah saya berusia 60 tahun. Saya datang dengan mentalitas mencoba kehilangan poin sesedikit mungkin. Tetapi dengan 32 tahun pada kejuaraan dunia saya sudah kembali. Maksud saya, itu bukan masalah besar dan ini adalah hal-hal yang biasa terjadi di dunia balap. Jelas, saya tidak ingin melupakan Pecco, Morbidelli, atau Di Giannantonio, karena mereka jelas melaju sangat cepat dan kejuaraan masih sangat panjang. Tetapi untuk saat ini, rival terbesar saya ada di kandang sendiri. Saya berlatih dengannya, saya tidur siang dengannya, kami bersama setiap hari, dan kami saling membantu untuk terus meningkatkan level kami. Saya tidur siang dengannya, tetapi secara terpisah, di motorhome. Kami harus terus menikmati momen ini karena apa yang terjadi tidak seperti biasanya dalam sejarah olahraga ini, dan kami harus menikmatinya. Ya, tetapi biasanya ketika Anda memiliki rival Jorge, Dani, Paul mereka tahu. Anda mencoba menyembunyikan rahasia Anda, bagaimana Anda melatih ini, itu. Sekarang saya akan mencoba strategi ini. Tetapi dengan Alex saya dan dia saling menghormati. Jadi kami saling membantu. Pagi ini, misalnya, saat pemanasan, saya akan keluar dengan ban medium. Saya melihat semua orang memakai ban soft. Saya langsung berkata, saya akan memakai ban soft dan kami berdua balapan dengan ban soft, dan tidak terjadi apa-apa. Sementara itu, bos Ducati minta Marquez Rossi berdamai, lupakan masa lalu. Bos Ducati Davide Tardozzi meminta Marc Marquez dan Valentino Rossi berdamai dan move on. Menurutnya, masa lalu antara keduanya sudah berlalu sangat lama. Kemenangan Marc Marquez di sprint race MotoGP Italia tak disambut antusias seluruh penonton yang datang langsung ke sirkuit Mugello. Marquez justru disoraki oleh para penonton. Bos Ducati Davide Tardozzi menyadari hal itu. Dia bahkan secara terbuka menegur penonton yang menyoraki Marquez setelah juara dunia 8 kali itu memenangi sprint race. Italia seolah menjadi wilayah tak lagi ramah buat Marquez, terlebih sejak dirinya berseteru dengan Valentino Rossi pada tahun 2015. Kala itu Rossi menuding Marquez merusak peluangnya menjadi juara dunia. Sejak saat itu hubungan keduanya terus memanas. Tahun 2018, Rossi menolak berjabat tangan dengan Marquez dalam sebuah konferensi pers. Hingga saat ini, hubungan keduanya belum sepenuhnya membaik. Hal itu yang menjadi pemicu para penonton menyoraki Marquez saat dia juara sekalipun berseragam Ducati. Menurut Tardozzi, hal itu sangat tidak sportif. Baik Marquez ataupun Rossi sebaiknya berjabat tangan dan mengakhiri perseteruan keduanya. Tak cuma itu, Tardozzi juga meminta para penggemar melupakan kejadian tahun 2015 tersebut. Saya rasa perilaku tidak sportif tidak lagi bisa dibenarkan jika berkaitan dengan peristiwa 10 tahun yang lalu, kata Tardozzi dalam wawancara kepada Sky seperti dikutip Crash. Saatnya untuk melupakan masa lalu dan melihat ke depan, terutama bagi Marc dan Valentino agar bisa memberikan pesan positif. Kemarin, Marc membalap dengan sangat luar biasa. Saya sangat berterima kasih kepada mereka yang berteriak, Pecco, Pecco, finish ketiga, meskipun kami tidak menang, lanjut Tardozzi. Menurutnya, bila tak suka ke Marc Marquez, tak perlu bertepuk tangan. Tak perlu juga menyoraki karena itu perilaku yang tidak sportif dan tak bisa diterima.
Saya tidak ingin kembali ke insiden 10 tahun lalu. Siapa yang salah? Bagi saya itu 50-50. Tapi setelah semua ini, dua juara besar seperti Vettel dan Mark seharusnya melihat ke depan dan saya ingin mereka berjabat tangan karena masa lalu tidak bisa diubah, tegas Tardozzi. Di sisi lain, Marquez justru menganggap sorakan yang didapat musim ini lebih sedikit dari musim sebelumnya. Ini lantaran ia berseragam Ducati merah.